Selamat datang di podcast Bastra ya. Di kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu hajatan dari Universitas PGRI Palembang, namanya EduFair ya. Untuk mengetahui EduFair itu sebenarnya apa sih kegiatannya, untuk siapa dan pesertanya dari siapa saja, kita langsung ngobrol dengan salah satu panitia atau ketua pelaksana Bu ya dari EduFair, yaitu Ibu Hetty Laniar, Magister Pendidikan. Selamat datang Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rian. Alhamdulillah. Nah Ibu, kita langsung saja ya Bu ya, mengenai EduFair. Sebenarnya EduFair itu sendiri apa sih Bu? Kalau kita berbicara tentang EduFair, itu pameran pendidikan di mana kita mengundang kampus-kampus yang ada di Sumatera bagian selatan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya. Mm-mm. Kita mengundang kampus untuk hadir di Universitas PGRI Palembang untuk bersama-sama mengedukasi para siswa-siswi SMA, SMK, MA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk hadir di Universitas PGRI Palembang. Kemudian kita akan mengedukasi mereka tentang bagaimana cara memilih kampus-kampus favorit, kemudian kampus yang sesuai dengan minat dan bakat para siswa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau misalnya kita melihat siapa sih pesertanya gitu ya. Kalau peserta untuk di kelas itu di Talkshow, kemudian di Sospro itu siswa kelas 12 sasaran kita. Hmm. Sasaran kita siswa SMA kelas 12 atau sederajat. Sedangkan untuk peserta edu, kita kan ada stan edu, ada stan UMKM. Untuk stan edu itu akan diisi oleh kampus-kampus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, begitu. Kalau untuk stan UMKM, kita juga mengundang pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk bisa meramaikan kegiatan kita itu. Banyak sekali berarti kegiatannya Bu ya. Ada dari instansi sendiri dan juga dari calon yang mungkin setelah EduFair akan mendaftar di universitas tersebut ya. Iya. Terus bagaimana cara untuk mengikuti atau cara daftarnya di EduFair Bu? Gampang sih kalau untuk kampus kebetulan kita sudah bersurat ke perguruan tinggi baik Mm-mm. negeri maupun swasta di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Kita sudah mengirimkan surat dan sekaligus proposalnya. Di Mm-mm. situ sudah jelas ada kontak person yang bisa dihubungi, kemudian ada apa namanya kontribusi ataupun investasi yang harus Mm-mm. dipenuhi dan administrasi dan lain-lain. Itu untuk kampusnya. Kalau untuk siswa, kita juga sudah bersurat ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, karena kita juga meminta izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mm-mm. kemudian dari Kanwil Kemenak juga kita sudah mendapatkan izin dan rekomendasi untuk para siswa agar bisa hadir di Universitas PGRI Palembang. Oke, artinya nanti banyak sekali instansi perguruan tinggi yang akan ikut di situ. Kemudian apa sih keuntungan dari siswa sendiri kalau datang ke EduFair? Yes, kalau keuntungan bagi siswa itu eh, banyak ya, karena di sini akan berbagai eh, bentuk perguruan tinggi yang hadir di Universitas PGRI Palembang yang akan memberikan edukasi seluas-luasnya bagi Mm-mm. siswa kelas 12 itu untuk bagaimana sih memilih kampus sesuai dengan minat dan bakat kita gitu, sesuai dengan prospek kerja ke depan Mm-mm. begitu. Kita akan ada karena kegiatan kita itu bukan hanya stan edu, Iya. tetapi kita juga ada talkshow. Oh, Tukso juga Nah, ya? iya, talkshow itu kita beri kesempatan untuk kampus-kampus yang menjadi peserta itu Mm-mm. akan melaksanakan talkshow, di mana talkshow itu diserahkan ke kampus tersebut bagaimana konsepnya, tema apa yang akan dibawanya sehingga mengedukasi siswa kelas 12 tersebut. Jadi mereka banyak sekali pilihan kampus mana sih yang akan menjadi sasaran mereka yang kira-kira
bisa peluang kerjanya ke depan itu yang baik, tentunya yang memiliki peluang kerja yang besar seperti itu. Ya, berarti kan nanti adik-adik siswa ya, calon-calon Ya, mahasiswa ini nggak bingung lagi. Saya mau mm-mm, masuk jurusan apa sih? Minat betul. saya misal di bidang musik, artinya harus masuk ke program studi yang berhubungan dengan musik kayak gitu ya. Betul. Kemudian keuntungan dari pihak universitas itu sendiri apa, Bu? Itu yang paling banyak ya untung Iya. dari perguruan tinggi yang ikut. Itu yang pertama, kita siapkan fasilitas Mm-mm. booth untuk pameran edukasinya, dari prestasi kampus itu bisa dipamerkan di situ. Kemudian kita siapkan juga panggung seni. Silakan para kampus itu untuk menampilkan seni dari mahasiswanya boleh. Kemudian juga di panggung itu juga diberikan kesempatan 15 menit Mm-mm. untuk mensosialisasikan kampusnya atau perguruan tingginya. Kemudian diberikan ruang kelas untuk sosialisasi ke siswa kelas 12, memperkenalkan kampusnya kepada siswa-siswa yang ada di kelas. Lalu kita siapkan juga talkshow di aula, itu kita fasilitasi untuk melaksanakan talkshow. Terserah konsepnya seperti apa, kita serahkan kepada perguruan tinggi yang akan melakukan talkshow tersebut. Misalnya kita akan mengedukasi siswa kita tentang bagaimana mereka mencari pekerjaan seperti apa, Mm-mm. kemudian atau mungkin public speaking boleh, itu kita tawarkan kepada perguruan tinggi yang menjadi peserta seperti itu. Berarti banyak juga nanti benefit dari perguruan tinggi sendiri bisa menunjukkan apa sih keunggulannya masing-masing, Bu ya. Betul. Nah, untuk pelaksanaan di hari apa saja, Bu? Maksud saya di tanggal berapa pelaksanaannya? Oke, pelaksanaan EduFair ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Januari 2025. Itu kebetulan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Ya, itu kita sudah mengundang sekolah-sekolah, itu ditetapkan jadwalnya, hari apa dia bisa ke kampus. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan MGBK, Pak. Oh, Ya, BK ya. Berarti MGBK. berarti bisa langsung konsultasi. Iya, betul. Jadi kita undang MGBK Kota Palembang. Jadi tadi sudah berkomunikasi mengundang guru-guru BK Mm-mm. agar mengajak para siswanya untuk hadir ke sini. Kemudian guru BK itu kita siapkan untuk pelatihan khusus untuk guru BK. Bentar, ini pelatihannya Ya, apa, Bu? Menarik nih untuk ya. guru BK. Jadi tadi direncanakan untuk pelatihan guru BK-nya bagaimana bisa menenangkan para siswa Mm-mm. dengan teknik hipnoterapi atau hypno-teaching, Oh iya. begitu. Jadi eh, itu kami serahkan juga ke kelompok MGBK-nya. Kira-kira kegiatan apa yang akan mereka tawarkan dalam kegiatan tersebut, dan kita serahkan juga kebetulan kita juga punya prodi BK Iya, prodi yang kita yang sudah akreditasinya sudah unggul, unggul. dan tentunya mereka punya ide-ide kreatif tentang bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk para guru BK yang sejauh ini selalu mengarahkan peluang Mm-mm. karir bagi para siswanya begitu. Ya, mungkin sebagian mahasiswa di luar sana juga masih belum tahu sebenarnya guru BK itu bukan cuman menghadapi masalah, Bu ya, Betul. tapi untuk menunjukkan bagaimana bakat itu harus dikembangkan dan kemana arahnya. Benar nggak, Bu ya? Iya, betul. Jadi guru BK bukan Biangnya, hanya sekadar iya, bukan bukan sekedar, hanya sekadar guru tempat mengadukan masalah dan mencari masalah, iya, tetapi guru BK juga salah satu fasilitator untuk memecahkan berbagai solusi yang dihadapi oleh para siswanya. iya. Bukan berarti seluruh masalah, tapi Ya, bisa tempat curhat, bisa tempat bagaimana cara meraih cita-cita mungkin, Bu ya. Saya iya, hobi ini harusnya kemana, itu kan bisa mm-mm, dicurhatkan ke guru BK guru ya. BK. Yang satu ini untuk investasi, Bu. Itu berapa kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk siswa gratis, Pak.
Gratis ya? Ya, untuk siswa gratis. Heeh, Kalau untuk UMKM itu kita siapkan tenan-tenan untuk UMKM itu 600.000 3 hari. 3 hari. Tetapi mereka boleh sharing ke rekannya. Jadi bukan satu tenan itu Mm-mm. hanya satu orang, tetapi boleh gabung sama teman yang lain. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi itu investasi cukup 3.950.000. Karena kenapa saya bilang investasi ini jangka panjang ya Pak ya. Iya. Karena kita harus butuh modal awal untuk investasi ini. Kita kalkulasikan saja satu orang mahasiswa dan bayaran satu semester dengan beberapa mahasiswa, kita ambil saja 5 mahasiswa saja yang masuk ke perguruan tinggi, karena kegiatan EduFair ini tentunya itu merupakan salah satu investasi terbesar bagi perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan ini. Ya, karena memang siswa yang datang itu sudah kelas 12, Betul. kemudian ini juga mungkin sudah persiapan ujian Bu ya, dan Ya. mereka juga harus mencari kampus yang mana yang sesuai dengan yang mereka kehendaki. Mm-mm. Terus untuk tenan sendiri tadi kan ada beberapa investasi Bu. Kalau boleh tahu satu tenan itu ukurannya berapa kali berapa Bu? Mungkin Tanahnya ada yang tahu. 3x3. 3 kali 3 boleh di sharing itu ya? Boleh sharing. Baik UMKM ataupun kampus yang di sharing itu. UMKM saja, kalau kampus tidak ada sharing. Iya. Ya. Ketentuan UMKM sendiri untuk ikut berpartisipasi apa Bu syaratnya Bu? Tidak ada syarat yang lebih sih, karena kita pisahin ya antara passion Mm-mm. dengan makanan. Kita pisah karena dikhawatirkan kalau makanan dengan passion digabung itu pakaian yang dipamerkan pun kena asap, Asapnya, benar asap benar makanan. benar. Sehingga kita akan pisah antara tenan untuk makanan dengan yang passion, begitu. Teman-teman atau adik-adik calon mahasiswa atau siswa yang saat ini masih sekolah bingung, ini adalah event tepat di mana kamu harus datang. Jadi sehingga nanti setelah pengumuman kelulusan kalian nggak bisa bingung lagi mau kampus yang mana, bisa langsung menghubungi ya. Oh iya, satu lagi, kontak person. Harus menghubungi siapa kalau mau ikut EduFair? Oke, kalau untuk kontak person silakan hubungi saya Hetty Laniar 0853 57 45 0557. 0853 57 45 0557. Ya, nanti kita cantumkan ya di tag video ini. Kemudian tempatnya jangan lupa Bu, di mana Bu? Di Universitas PGRI Palembang. Iya, tempat kita EduFair adalah di Universitas PGRI Palembang, Jalan Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, lorong Gotong Royong 910 Ulu Palembang ya. Oke, kita ketemu di podcast berikutnya. Saya tunggu dan kami tunggu tim EduFair Universitas PGRI Palembang kedatangan Anda semua. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.